Bayangkan, seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia selama 3 jam. Napasnya terhenti, nadi tak berdenyut, tubuhnya dingin membeku. Keluarga sudah bersiap memakamkannya. Kain kafan telah terbentang. Ayat-ayat takbir kematian mulai terdengar. Namun tiba-tiba, matanya terbuka. Ia bangun dengan air mata yang deras, napas tersengal, dan tubuh gemetar ketakutan. Itulah Ustadz Hasan, seorang pendakwah lembut yang pernah mengajarkan tentang kematian. Kini justru menjadi saksi hidup bagaimana rasanya melintasi batas antara dunia dan akhirat. Selama 3 jam, ruhnya terpisah dari jasad, dan di alam itu, ia melihat 5 hal yang membuatnya menangis seumur hidup. 5 peristiwa yang membuka tabir rahasia alam kubur dan menjelaskan betapa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Apa yang dilihat Ustadz Hasan di balik tirai kematian itu? Mari kita dengarkan kisahnya dengan hati yang tunduk dan jiwa yang siap untuk merenung. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hasan dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih dalam berdakwah. Suaranya menenangkan, nasihatnya sederhana, namun membekas di hati. Ia bukan ustadz yang haus pujian atau kedudukan. Di setiap ceramahnya, ia selalu mengingatkan, kematian itu bukan sesuatu yang jauh, hanya saja hati kita yang sering melupakannya. Ironisnya, hari itu, kalimat yang dulu sering ia ucapkan justru menjadi kenyataan dalam hidupnya sendiri. Sore itu, tubuh Ustadz Hasan tiba-tiba lemah. Ia baru saja selesai mengajar santri di pesantrennya ketika keringat dingin membasahi pelipisnya. Nafasnya terengah, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Istrinya panik, memanggil anak-anaknya, sementara para santri bergegas mencari dokter. Namun, sebelum pertolongan tiba, napasnya berhenti perlahan. Hening. Dunia seolah membeku. Dokter yang datang tak lama kemudian hanya menggeleng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuhnya terbujur kaku di atas ranjang. Wajahnya tenang, seolah sedang tidur. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ruh Ustadz Hasan belum benar-benar meninggalkan tubuhnya. Ia berdiri di samping jasadnya sendiri, melihat istri dan anak-anaknya menangis tanpa daya. Ia ingin memeluk mereka, ingin mengatakan bahwa dirinya masih di situ, tapi suara tak keluar, tangan tak bisa menyentuh apapun. Dalam keadaan bingung dan panik, ia mulai merasakan sensasi aneh. Dunia di sekitarnya terasa memudar. Suaranya bergema jauh, dan udara yang ia hirup tiba-tiba menjadi ringan seperti kapas. Ia melayang perlahan, naik ke langit-langit rumah, memandangi tubuhnya yang kini sedang dimandikan oleh para tetangga. Air mengalir ke wajahnya sendiri, tapi ia tak lagi merasakan dingin. Kain kafan dibentang, doa dipanjatkan, sementara ia menatap semuanya dalam diam, antara sedih, takut, dan tak percaya. Dalam keadaan itu, ia baru memahami kebenaran sabda Rasulullah. Apabila ruh dicabut, pandangan mata akan mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Ia melihat matanya sendiri masih terbuka, menatap kosong, seperti mencari sesuatu. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah. Suara dunia perlahan lenyap, digantikan oleh kesunyian yang begitu pekat. Ia menatap sekeliling, namun semua terasa asing. Rumahnya kini seperti kabut, samar-samar terlihat, tapi tak bisa disentuh. Lalu datanglah 2 sosok yang belum pernah ia kenal. Wajah mereka bukan manusia, bukan pula seperti malaikat dalam gambaran manusia. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang lembut namun tegas, "Wahai ruh yang tenang, engkau belum benar-benar mati. Allah ingin memperlihatkan sesuatu kepadamu." Ustadz Hasan terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya kaku. Sosok itu menatapnya penuh kasih, lalu berkata,
engkau akan melihat kebenaran yang sering kau sampaikan, agar kau menjadi saksi bagi manusia. Maka dimulailah perjalanan ruh itu meninggalkan dunia fana. Ustadz Hasan melayang menembus atap rumahnya, melewati awan gelap, dan memasuki ruang yang tak dikenal. Cahaya dan bayangan berpadu, suara takbir dan tangisan bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu kemana sedang dibawa, tapi hatinya mulai bergetar hebat. Dalam perjalanan itu, ia teringat ayat Allah Ta'ala. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Surat Qaf ayat 19. Kini, ia menyadari bahwa kematian bukan sekadar berhentinya napas. Kematian adalah perjalanan menuju kebenaran mutlak. Ia bukan lagi ustadz yang berdiri di mimbar, bukan lagi guru yang disegani, bukan pula suami yang dicintai. Ia hanyalah ruh yang sedang menunggu keputusan Robnya. Di detik terakhir sebelum ia benar-benar terlepas, ia mendengar suara azan maghrib dari kejauhan. Tangisan istrinya terdengar samar, lalu semuanya hilang. Gelap, sunyi. Lalu muncul cahaya lembut yang memantul di hadapannya, dan disitulah perjalanan ruhnya menuju alam yang belum pernah ia lihat pun dimulai. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, ia akan menyaksikan 5 hal yang akan mengubah seluruh pandangannya tentang hidup, mati, dan akhirat. 5 hal yang akan membuatnya menangis setiap kali bersujud seumur hidupnya. Gelap, dingin, sunyi. Itulah yang pertama kali dirasakan Ustadz Hasan ketika ruhnya benar-benar terlepas dari tubuh. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kehampaan yang membuat hatinya bergetar. Ia melayang di ruang yang tak berbatas, mencoba memahami di mana ia berada. Tubuhnya ringan, tapi pikirannya penuh tanda tanya. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat titik cahaya kecil, berpendar lembut di antara kegelapan. Dengan perlahan, ia bergerak ke arah cahaya itu, meski tanpa kaki, tanpa tenaga. Ia merasa seolah ditarik oleh kekuatan yang lembut, namun kuat. Setiap kali mendekat, hawa dingin berubah menjadi hangat. Namun tidak lama kemudian, dari arah lain, datang bayangan hitam, gelap, pekat, dan menakutkan. Suara-suara asing bergema di telinganya, bukan bahasa manusia, tapi hatinya memahami. Itu adalah jeritan dan rintihan, ruh-ruh yang menyesal, yang berteriak meminta kembali ke dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Namun jawaban itu tidak pernah datang. Jeritan itu terus menggema di antara lembah-lembah cahaya dan bayangan. Ustadz Hasan menatap sekelilingnya, dan di tengah ruang itu, 2 sosok kembali muncul, makhluk yang ia lihat sebelumnya. Wajah mereka bukan seperti manusia, tapi memancarkan ketenangan dan kewibawaan yang tak terlukiskan. Salah satu di antara mereka berkata, "Inilah alam barzakh, wahai Hasan, tempat di mana ruh menunggu keputusan Robnya. Engkau akan melihat sesuatu yang tak setiap hamba diizinkan melihatnya." Hatinya bergetar. Ia menunduk, tak mampu menatap langsung ke wajah para malaikat itu. Ia merasa sangat kecil, seolah seluruh dosanya terbuka tanpa bisa disembunyikan. Salah satu malaikat memberi isyarat, dan tiba-tiba di hadapannya muncul pemandangan yang tak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Alam antara dunia dan akhirat, di mana ruh-ruh berkumpul, di mana cahaya dan kegelapan saling bersaing menuntut siapa yang akan dibawa ke arah mereka. Ia melihat 2 jalan besar, satu mengarah ke cahaya putih yang menenangkan, penuh zikir dan lantunan ayat suci. Satu lagi menuju jurang gelap, berbau busuk, dengan suara rintihan tiada henti. Ustadz Hasan menatap ke arah cahaya.
ia melihat ruh-ruh yang berwajah damai, mengenakan pakaian yang indah, bercahaya lembut. Mereka saling memberi salam, mengucap subhanallah dengan suara yang bergetar indah. Itulah ruh orang-orang beriman, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah. Ruh orang mukmin akan berada di taman-taman surga, menikmati wewangian dan kedamaian hingga hari kebangkitan. Namun dari arah gelap, tercium bau busuk yang membuatnya mual. Ia melihat wajah-wajah mengerikan, penuh luka, sebagian lidahnya terjulur, sebagian tubuhnya terikat oleh rantai api. Mereka berteriak meminta ampun, namun tak ada suara yang menjawab. Malaikat itu berkata lirih, mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran, namun menundanya. Ruh mereka disempitkan dalam kubur, hingga datang waktu hisab hatinya semakin gemetar. Ia menangis meski tanpa air mata. Ia teringat pesan Rasulullah, sesungguhnya kubur itu bisa menjadi taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu malaikat menuntunnya lagi. Ia berjalan di antara kedua sisi alam itu. Setiap langkah memperlihatkan sesuatu yang baru. Ruh anak kecil yang tersenyum lembut, ruh orang tua yang bersinar karena sabarnya, dan juga ruh yang gelap legam karena dosa yang belum sempat disesali. Namun, di ujung perjalanan itu, muncul sesuatu yang luar biasa. Pintu besar dari cahaya, berkilau seperti permata. Dari baliknya terdengar lantunan ayat Al-Quran yang indah. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya terhenti. Malaikat menahan tangannya dan berkata, "Belum saatnya engkau melangkah ke sana. Engkau akan melihat 5 hal terlebih dahulu. 5 hal yang akan membuka tabir kebenaran tentang akhirat." Ustadz Hasan terdiam. Suara itu menggema dalam hati dan pikirannya. Cahaya di depannya makin terang, lalu tiba-tiba pandangannya berpindah. Ia kini berdiri di tempat yang berbeda, seperti halaman luas dengan kabut tipis. Di sekelilingnya ada ruh-ruh yang berbaris, sebagian menangis, sebagian tertawa bahagia. Dan di sanalah perjalanan berikutnya dimulai, saat ia melihat satu demi satu hal yang Allah izinkan baginya untuk disaksikan. 5 hal yang akan mengguncang seluruh pemahamannya tentang hidup dan mati. 5 hal yang kelak, setelah ia hidup kembali, akan menjadi peringatan keras bagi siapapun yang masih menunda taubat. Ustadz Hasan berdiri di antara kabut tipis yang menyelimuti alam barzakh. Tak ada matahari, tak ada bulan, hanya cahaya samar yang terasa berasal dari dalam dirinya sendiri. Dari kejauhan, terdengar lantunan ayat suci, seolah seluruh alam sedang bertasbih kepada Allah. Suasana itu indah, tapi juga membuat dada sesak, seperti sedang berdiri di antara harapan dan ketakutan. Lalu, di hadapannya, malaikat yang menuntunnya berkata, "Wahai Hasan, engkau akan menyaksikan 5 hal yang menjadi pelajaran bagi umat manusia. Lihatlah dan renungkan, karena tidak setiap ruh diberi izin untuk melihat ini. Pertama, ruh-ruh yang menangis minta didoakan." Ustadz Hasan melihat lembah yang luas. Di sana, ratusan bahkan ribuan ruh berbaring di antara kabut tipis. Wajah mereka tidak gelap, tapi tampak gelisah dan sedih. Mereka saling menatap, sebagian menengadah ke langit sambil berucap, "Ya Allah, sampaikan kepada keluargaku agar mereka mendoakanku." Tiba-tiba, salah satu ruh mendekatinya. Wajahnya lembut seperti orang saleh, namun matanya merah karena menangis. Ia berkata, "Kami bukan ruh orang kafir, tapi kami belum tenang. Karena keluarga kami di dunia sibuk dengan dunianya. Tak satu pun dari mereka yang mengirimkan doa, sedekah, atau bacaan Al-Quran untuk kami." Mendengar itu, Ustadz Hasan terisak. Ia teringat sabda Rasulullah, "Sesungguhnya hadiah bagi mayit adalah doa dan istighfar dari orang hidup." Hadis riwayat Ad-Dailami. Malaikat berkata lirih,
Inilah ruh-ruh beriman yang menunggu uluran doa. Mereka tidak diazab, tapi juga belum damai. Sampaikan pada manusia, jangan lupakan doa untuk orang tua, guru, dan sahabat yang telah tiada. Kedua, azab bagi orang yang lalai syalat. Tiba-tiba suasana berubah, cahaya lenyap, digantikan oleh kegelapan yang hanya diterangi api kecil dari bawah tanah. Di sana, Ustadz Hasan melihat ruh-ruh bergelimpangan, wajah mereka hitam, tangan mereka terikat, dan dari mulut mereka keluar keluhan, "Ya Allah, berikan aku waktu sekali lagi untuk sujud." Malaikat menunjuk mereka dan berkata, "Mereka adalah orang-orang yang sholat, tapi menundanya. Mereka tahu kewajiban, tapi memilih dunia. Maka kubur mereka disempitkan hingga tulang-tulangnya saling menghimpit." Ayat Allah terngiang jelas di telinga Ustadz Hasan. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Ia menangis terseduh, teringat banyak jamaah yang menyepelekan sholat. Suara rintihan itu menusuk hatinya, mengingatkannya bahwa sholat bukan sekadar ritual, tapi janji antara hamba dan Tuhannya. Ketiga, orang-orang yang dihisab karena riya. Kemudian terbuka pemandangan lain, sebuah tempat yang terang, tapi bukan cahaya kebahagiaan. Di sana, ada banyak orang berpakaian putih seperti ulama, qari, dan dermawan. Namun wajah mereka suram, mata mereka penuh ketakutan. Malaikat membacakan catatan amal mereka, dan terdengarlah suara, "Engkau belajar agama agar disebut alim. Engkau membaca Al-Quran agar dipuji. Engkau bersedekah agar dikagumi. Maka ambillah ganjaranmu dari manusia. Tidak ada pahala di sisi Allah." Rasulullah pernah bersabda, orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang berilmu, qorih, dan dermawan. Namun mereka dilemparkan ke neraka karena amalnya dilakukan dengan riya. Hadis riwayat Muslim. Ustadz Hasan gemetar, ia merasa dadanya sesak. Ia menangis dan berbisik, "Ya Allah, jangan jadikan dakwahku riya. Jangan jadikan ilmu sebagai jalan ke neraka." Keempat, taman surga bagi ruh yang sabar dan ikhlas. Setelah itu, malaikat menuntunnya menuju taman yang penuh cahaya hijau dan harum. Di sana, ia melihat ruh-ruh dengan wajah berseri, duduk di bawah pohon besar. Dari mulut mereka terdengar zikir yang indah, Subhanallah walhamdulillah. Itulah ruh para hamba yang sabar dan ikhlas. Mereka tidak banyak bicara di dunia, tapi amal mereka tulus. Imam Al-Ghazali berkata, keikhlasan adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Malaikat tidak dapat menulisnya, setan tidak dapat merusaknya, dan manusia tidak dapat mengetahuinya. Ustadz Hasan merasakan kedamaian luar biasa. Ia ingin tinggal di sana, tapi malaikat berkata, belum saatnya. Engkau masih punya tugas kelima, gerbang cahaya yang tak bisa dimasuki. Di ujung taman, berdiri sebuah gerbang yang memancarkan cahaya putih menyilaukan. Dari dalamnya terdengar suara tasbih dan lantunan ayat surah Yasin. Ustadz Hasan mendekat, tapi malaikat menahan bahunya. Belum waktumu, engkau masih punya urusan di dunia. Ia menatap ke dalam gerbang itu, seolah melihat sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kedamaian, keindahan, dan kerinduan bercampur menjadi satu. Lalu tiba-tiba, cahaya itu menyilaukan matanya. Tubuhnya bergetar hebat dan semuanya lenyap. Ia merasa jatuh ke ruang gelap. Lalu terdengar suara keras memanggil namanya. Hasan, Hasan, bangunlah. Dan di saat itulah, setelah 3 jam ruhnya mengembara di alam antara dunia dan akhirat, Ustadz Hasan kembali bernapas. Suara samar-samar itu terus memanggil, seperti gema dari ujung lorong panjang. Hasan, bangunlah, Hasan. Awalnya Ustadz Hasan tak mengerti dari mana suara itu berasal.
Ia masih merasakan tubuhnya melayang di ruang gelap yang dingin, seolah masih di antara hidup dan mati. Namun perlahan, pandangan matanya mulai terang. Samar-samar tampak wajah-wajah di sekelilingnya, mata yang membesar karena terkejut, dan suara tangisan yang tiba-tiba berubah menjadi jerit kegirangan. Tubuh Ustadz Hasan yang tadi terbujur kaku, kini bergerak pelan. Jari-jarinya bergetar, bibirnya menggumamkan sesuatu. Keluarganya panik, sebagian menjerit, sebagian sujud syukur. Dokter yang tadinya telah menutup matanya dengan kain putih, kini gemetar tak percaya. "Tidak mungkin, detak jantungnya kembali," katanya lirih. Ustadz Hasan membuka mata dengan susah payah. Pandangannya kabur, napasnya terengah, tapi air mata menetes dari ujung matanya. Ia menatap langit-langit, lalu berucap lirih, "Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ya Allah, Engkau beri aku kesempatan kedua." Suasana berubah haru. Istrinya memeluknya sambil menangis. Anak-anaknya sujud di lantai sambil berucap syukur. Namun Ustadz Hasan hanya terdiam. Matanya terus menatap kosong ke arah langit, seolah pikirannya masih tertinggal di dunia lain. Ia mencoba bicara, namun suaranya serak. Kalimat pertamanya setelah hidup kembali membuat semua yang hadir terdiam. "Aku tidak mati, tapi aku telah melihat kematian." Ia menangis sejadi-jadinya. Tangis yang datang bukan karena takut kehilangan nyawa, tapi karena menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Dalam isak tangis itu, ia berkata pelan kepada keluarganya, "Aku melihat ruh-ruh menangis karena tak didoakan. Aku melihat mereka yang lalai dalam sholat. Aku melihat ulama dan dermawan yang terjerumus karena ria. Dan aku melihat taman surga yang belum bisa kumasuki. Dunia ini terlalu fana untuk kita perebutkan." Keluarganya saling berpandangan. Mereka tak mengerti sepenuhnya apa yang ia maksud, tapi air mata mereka terus menetes. Malam itu, setelah tubuhnya mulai kuat, Ustadz Hasan meminta wudhu. Ia duduk di atas sajadah, sujud sangat lama, hingga istri dan anak-anaknya ikut menangis. Dari sujudnya, terdengar bisikan lirih, "Ya Allah, jadikanlah hidupku setelah ini hanya untuk-Mu." Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya. Ustadz Hasan yang dulu dikenal lembut, kini menjadi lebih banyak diam dan merenung. Setiap kali azan berkumandang, ia bergegas mengambil air wudhu, bahkan sebelum muadzin selesai. Ia sering menangis di dalam sholat, terutama saat membaca ayat tentang akhirat. Ia tak lagi menuntut popularitas dalam dakwah, tak lagi mengejar undangan besar di televisi atau masjid megah. Ia lebih memilih berbicara di surau kecil, duduk di antara jamaah tanpa mimbar tinggi. Suatu hari, salah satu muridnya bertanya, "Ustadz, apakah benar Ustadz melihat akhirat?" Ia menunduk lama, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Aku tidak pantas menceritakannya secara rinci, tapi aku bisa katakan, semua yang dijanjikan Allah itu benar. Setiap amal yang kita remehkan akan dituntut. Setiap sujud yang kita lalaikan akan menjadi penyesalan." Sejak itu, setiap kali ia berceramah, suaranya selalu bergetar. Ia tak lagi berbicara tentang ilmu yang tinggi, tapi tentang taubat, keikhlasan, dan persiapan menuju akhirat. Di setiap akhir ceramahnya, ia menatap jamaah dengan mata yang basah, lalu berkata, "Kematian itu bukan jauh, hanya saja hati kita yang tertutup oleh dunia. Aku sudah merasakannya, jangan tunggu ajal untuk menyesal." Perubahan itu membuat banyak orang tersentuh. Santrinya yang dulu hanya mendengar, kini meneteskan air mata setiap kali Ustadz Hasan bicara. Ia menjadi sosok yang lebih sederhana, lebih lembut, dan lebih tenang. Namun, di balik semua itu, ia menyimpan rahasia besar, gambaran akhirat yang masih melekat di pikirannya, pemandangan yang tak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Kadang,
Di malam hari, istrinya mendapati Ustadz Hasan duduk di ruang tamu dalam gelap, memandangi langit-langit sambil berzikir pelan. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Aku takut, bukan karena pernah mati, tapi karena tahu apa yang menanti setelah mati." Dan sejak hari itu, kehidupannya benar-benar berubah. Ia hidup bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk menebus waktu yang dulu ia sia-siakan. Ia tahu Allah telah memberinya kesempatan kedua, bukan untuk berbangga, tapi untuk memperingatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Beramallah untuk duniamu, seolah engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu, seolah engkau akan mati esok hari." Hadis riwayat Ibnu Asakir. Itulah yang dilakukan Ustadz Hasan hingga akhir hayatnya, hidup dengan kesadaran bahwa setiap napas adalah pinjaman dan setiap detik adalah kesempatan untuk menyiapkan pulang yang sebenarnya. Sahabat Irman Hidayah, kisah Ustadz Hasan bukan sekadar kisah tentang seseorang yang mati suri selama 3 jam. Ini adalah kisah tentang kebangkitan jiwa, tentang seseorang yang diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang dulu ia sia-siakan. Karena pada hakikatnya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan gerbang menuju kehidupan yang sebenarnya. Setiap manusia pasti akan melewati detik itu, saat ruh dicabut dari tubuh, ketika dunia menjadi asing, dan semua yang kita cintai tak lagi bisa digenggam. Tapi sayangnya, banyak manusia yang hidup seolah-olah kematian itu hanyalah mitos, seolah hari esok masih pasti datang. Padahal setiap napas yang kita tarik adalah langkah menuju liang kubur. Allah berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung." Surat Ali Imran, ayat 185. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah kehancuran, melainkan permulaan dari perhitungan. Dunia hanyalah ruang ujian, sementara kubur adalah pintu menuju negeri balasan. Orang yang mati dalam ketaatan akan beristirahat di taman surga, sementara yang lalai dan sombong akan menyesali setiap detik hidupnya di dunia. Maka pengalaman mati suri seperti yang dialami Ustadz Hasan bukanlah kebetulan. Itu adalah peringatan halus dari Allah, agar kita yang masih hidup tidak terus tenggelam dalam kelalaian. Allah ingin mengingatkan, masih ada waktu untuk kembali sebelum waktu itu benar-benar habis. Karena tidak semua manusia diberi kesempatan untuk melihat akhirat dan kembali ke dunia. Berapa banyak manusia yang dipanggil tiba-tiba tanpa sempat mengucap syahadat? Berapa banyak yang sedang tertawa lalu mendadak membisu? Betapa banyak yang berencana untuk tobat nanti, tapi nanti itu tak pernah datang. Semua itu menjadi pelajaran bahwa kematian bukanlah peringatan bagi orang mati, tapi bagi yang masih hidup. Kisah ini seharusnya mengguncang hati kita. Karena jika Ustadz Hasan, seorang penghafal Quran dan pendakwah, masih diberi peringatan keras tentang keikhlasan dan amal, maka bagaimana dengan kita yang kadang masih lalai dalam sholat, masih menunda taubat, masih berbuat dosa kecil tanpa rasa takut? Jangan tunggu malaikat maut datang untuk sadar. Jangan tunggu tubuh terbujur untuk menyesal. Karena bisa jadi ketika ajal itu datang, tak ada lagi kesempatan kedua. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menuntun kita agar hidup lebih sadar. Sebab orang yang sering mengingat mati bukanlah orang yang muram, tapi justru orang yang paling bijak menggunakan waktunya. Ia tidak lagi menyia-nyiakan waktu dalam kelalaian, tidak memperbanyak kata-kata tanpa amal,
dan tidak menunda kebaikan. Mati suri Ustadz Hasan adalah cermin bagi kita semua. Ia membuktikan bahwa Allah masih sayang kepada hambanya, meski dengan cara yang mengguncang. Allah memberi kesempatan, bukan karena kita layak, tapi karena Allah masih ingin kita memperbaiki diri. Namun, kita tidak bisa menunggu pengalaman seperti itu. Karena bisa jadi, saat pintu ajal terbuka untuk kita, ia tidak akan tertutup kembali. Maka sebelum semuanya terlambat, marilah kita renungkan pesan ini dalam-dalam. Perbaiki niat dalam setiap amal. Jaga sholat, karena itu tiang pertama yang akan ditanya di akhirat. Bersihkan hati dari riya, hasad, dan sombong. Jangan pernah menunda taubat, karena kematian tidak mengenal jadwal. Bayangkan malam ini adalah malam terakhir kita. Apakah kita sudah siap bertemu dengan Allah? Apakah amal kita cukup untuk menebus semua kelalaian? Sahabatku, hidup ini singkat. Dunia hanyalah mimpi panjang, dan kematian adalah saat terbangun. Maka jangan biarkan kita bangun dalam keadaan rugi. Jadikan setiap napas yang tersisa sebagai bekal untuk pulang. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukan harta, bukan nama, tapi amal dan keikhlasan. Ustadz Hasan menutup kisah hidupnya dengan kalimat yang selalu ia ucapkan kepada murid-muridnya. Jangan tunggu kematian untuk sadar, karena tidak semua diberi kesempatan untuk kembali. Semoga kita menjadi golongan yang sadar sebelum terlambat, yang mempersiapkan akhirat sebelum dijemput ajal, dan yang meninggal dalam husnul khatimah. Sahabat Irman Hidayah, sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan simak juga konten penuh makna lainnya dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Tahukah kalian beberapa tahapan yang akan dilalui manusia saat hari akhir tiba? Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu yuk. Tahapan pertama disebut Yaumul Ba'ats. Setelah sangkakala kedua ditiup, semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Ini adalah peristiwa Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, di mana semua manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah. Di padang mahsyar, manusia akan dikumpulkan dalam 3 golongan. Pertama, golongan yang menaiki kendaraan. Golongan ini dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan makan dan memakai pakaian, serta menaiki unta yang pelananya terbuat dari emas. Mereka diberi dan dipersilahkan untuk menikmati fasilitas-fasilitas tersebut sebagai balasan perbuatan mereka selama di dunia. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa seperti para nabi, para rasul, para wali, dan yang lainnya. Kedua, golongan yang berjalan kaki. Golongan ini dikumpulkan di padang mahsyar dengan berjalan tanpa alas kaki dan tanpa pakaian. Mereka adalah orang-orang yang min ahlil kabair, muslim, tetapi pelaku dosa besar. Ketiga, golongan yang berjalan di atas kepala mereka. Golongan ini dikumpulkan di padang mahsyar dengan posisi kepala mereka berada di bawah dan kakinya di atas. Kemudian mereka berjalan dengan kepalanya dan diseret oleh malaikat. Mereka ini adalah golongan orang-orang kafir. Tahapan kedua, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Di padang mahsyar, setiap manusia akan dihadapkan pada catatan amal perbuatannya dan dihisab. Pada hari itu, semua amal baik dan buruk manusia selama hidup di dunia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun amal yang luput dari perhitungan, sekecil apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan amalan yang mungkin sudah dilupakan oleh manusia. Pada hari itu, anggota tubuh manusia seperti tangan, kaki, dan mata akan menjadi saksi atas perbuatan yang telah dilakukan. Tahapan ketiga, Yaumul Midan, adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia di akhirat, yang merupakan salah satu fase penting setelah hari kiamat. Pada hari itu,
Seluruh amal baik dan buruk manusia akan dihisab dan ditimbang untuk menentukan nasib mereka di akhirat. Apakah akan masuk surga atau neraka? Yaumul Mizan secara harfiah berarti hari timbangan atau hari neraca. Ini adalah hari ketika amal perbuatan manusia, baik yang kecil maupun besar, akan ditimbang dengan adil. Barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, maka ia akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan yang timbangan amal buruknya lebih berat akan masuk neraka. Allah menjamin bahwa pada Yaumul Mizan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi, dan setiap orang akan menerima balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya, sekecil apapun itu. Tahapan keempat, Yaumul Sirat. Jembatan Sirat akan menghubungkan padang mahsyar dengan surga dan neraka. Manusia akan melewati jembatan ini, ada yang selamat dan ada yang terjerumus. Jembatan ini digambarkan sebagai jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, dan setiap orang akan melewatinya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Jembatan ini menjadi ujian terakhir bagi setiap manusia. Mereka yang beriman dan beramal saleh akan melewatinya dengan mudah dan selamat, sedangkan yang banyak berbuat dosa akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Dalam beberapa riwayat, jembatan ini digambarkan lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, serta memiliki pengait-pengait seperti duri pohon sakdan yang akan mencengkeram orang-orang yang melewati. Secara bahasa, Syiratal Mustaqim berarti jalan yang lurus. Dalam konteks ini, jalan yang lurus merujuk pada jalan yang mengantarkan seseorang kepada keridaan Allah dan surganya. Tahapan kelima, Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Manusia akan menerima balasan atas perbuatannya, apakah ditempatkan di surga atau neraka. Secara umum, ada 3 golongan manusia pada Yaumul Jaza, mereka yang kekal di neraka, mereka yang kekal di surga, dan mereka yang masuk neraka terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk surga. Konsep Yaumul Jaza dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti surat Al-Mu'min ayat 17 yang berbunyi, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Akhir dari perjalanan di akhirat, yaitu surga atau neraka. Surga dan neraka adalah 2 tempat akhir yang digambarkan dalam berbagai agama termasuk Islam. Surga digambarkan sebagai tempat kenikmatan dan kebahagiaan kekal bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sedangkan neraka adalah tempat siksaan dan penderitaan bagi mereka yang ingkar dan melakukan dosa. Kedua tempat ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaannya diyakini kekal. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tak terbayangkan oleh manusia, seperti sungai-sungai yang mengalir, taman-taman yang indah, dan segala macam makanan dan minuman yang lezat. Penghuni surga akan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan ada tingkatan-tingkatan surga yang berbeda, dan setiap tingkatan memiliki keistimewaan masing-masing. Sedangkan neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh siksaan dan penderitaan, seperti api yang membakar, makanan yang pahit, dan minuman yang panas. Penghuni neraka akan merasakan sakit, pedih, dan keputusasaan yang tiada henti. Ada tingkatan-tingkatan neraka yang berbeda sesuai dengan jenis dan tingkat dosa yang dilakukan, maka balasan yang diterima sesuai dengan amalan tersebut. Maka pada akhirnya dapat dipahami bahwa surga dan neraka adalah 2 konsep penting dalam agama yang memberikan gambaran tentang kehidupan setelah mati dan konsekuensi dari perbuatan manusia. Memahami konsep ini dapat memotivasi manusia untuk hidup dengan lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa perjalanan yang akan ditempuh manusia di hari akhir nanti. Semoga kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhirat nanti mendapatkan tempat terbaik, itu surga Jannatun Naim.
Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Bayangkan, malam ini kau tertidur seperti biasa, tapi esok pagi tubuhmu dibaringkan, wajahmu ditutup kain kafan, dan langkah terakhir keluarga meninggalkanmu sendirian di bawah tanah. Sunyi, dingin, gelap, dan disitulah perjalananmu yang sebenarnya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini bukan kisah fiksi. Ini perjalanan yang pasti kita semua lalui. Sebelum kita lanjutkan, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah tentang kematian, akhirat, dan keabadian. Kisah yang bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat dan disiapkan. Malam pertama, di alam kubur. Kesunyian yang tak pernah terbayang. Saat tanah menutup wajahmu, semua suara dunia terhenti. Ketika jasad telah dibaringkan di liang lahat, dunia di atas masih sibuk, tapi bagi yang telah tiada, semuanya sudah usai. Suara tangis keluarga terdengar samar, lalu hilang ditelan bumi. Kini hanya sunyi, dingin, dan gelap yang menyelimuti. Tak ada lagi cahaya lampu, hanya remang kegelapan yang abadi. Disinilah perjalanan sejati manusia dimulai, tanpa teman, tanpa penolong, hanya amal yang menemani. Beberapa detik setelah liang lahat ditutup, ruh mulai merasakan kehadiran dunia yang baru. Bumi yang dulu dipijak kini menjadi atap, dan tanah menjadi selimut. Suhu dingin menusuk hingga tulang, namun rasa sepi jauh lebih menyakitkan. Ruh masih sadar mendengar doa keluarga yang perlahan memudar di kejauhan. Dunia terasa begitu jauh, seolah menjadi mimpi yang tak akan pernah kembali. Waktu berjalan tanpa arah. Tak ada siang, tak ada malam, hanya kesunyian yang panjang. Bagi orang beriman, kuburnya dilapangkan, terasa damai seperti taman surga. Namun, bagi yang lalai, kuburnya menyempit, menekan jasad hingga tulang rusuk saling bertemu. Disinilah balasan pertama dimulai, sebelum hari pembalasan yang sebenarnya datang. Di langit, tak ada bintang yang menyala untuknya. Di bumi, tak ada langkah yang kembali. Malam pertama di alam kubur adalah malam di mana manusia benar-benar sendiri. Tidak ada lagi genggaman tangan, tidak ada suara yang menjawab panggilan. Hanya gema hatinya sendiri yang bertanya, apakah aku siap? Maka, bagi yang hidup, renungkanlah. Kita menyiapkan banyak hal untuk kehidupan dunia, rumah, kendaraan, cita-cita. Tapi, seberapa banyak kita siapkan untuk malam pertama di alam kubur? Malam ketika semua yang kita cintai tak lagi bisa menolong, dan hanya cahaya iman yang menerangi kegelapan itu. Kematian bukan akhir, tapi permulaan dari keabadian. Dan malam pertama di kubur adalah awal dari perjalanan yang tak bisa diulang. Hari kedua hingga ketujuh, perjalanan jasad di dalam kubur. Di saat dunia melupakannya, tanah mulai memeluknya. Hari kedua setelah penguburan, dunia di atas mulai beralih ke kesibukannya. Nama yang sempat ramai disebut di bibir mulai jarang terdengar. Namun di bawah tanah, sebuah perjalanan sunyi sedang berlangsung. Jasad mulai menempuh prosesnya kembali ke asal, bumi. Tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa mempercepat. Inilah ketetapan yang pasti bagi setiap manusia yang pernah bernyawa. Hari ketiga datang. Tubuh yang dulu bernafas, hangat dan kuat kini mulai berubah. Dingin menyelimuti, sendi-sendi kaku, kulit perlahan kehilangan warna. Tapi ruh masih merasakan setiap perubahan itu. Ia menyaksikan dirinya kembali menjadi debu, sambil mengingat dosa dan amal yang dulu dilakukan. Setiap detik adalah penyesalan bagi yang lalai dan ketenangan bagi yang beriman. Hari keempat hingga kelima, alam kubur mulai memperlihatkan keadilannya. Doa dari keluarga yang masih hidup menjadi seperti cahaya lembut yang menembus tanah. Ruh yang tenang menyambutnya dengan rasa syukur. Namun, bagi ruh yang penuh dosa, doa terasa seperti suara jauh yang tak bisa dijangkau. Ia mendengar namanya disebut, tapi
tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menyesal dalam diam. Hari ke-6, alam kubur kini menjadi ruang keabadian sementara. Bagi sebagian, kubur terasa lapang dan bercahaya. Ruh beristirahat dengan damai, seperti di taman surga, diselimuti aroma kesturi. Bagi lainnya, ruang itu menyempit, gelap, dan menyesakkan. Rasa takut, haus, dan penyesalan terus menghantui, seolah waktu tak bergerak sama sekali. Hari ke-7, tanah mulai tenang, jasad kini menjadi bagian dari bumi. Namun, ruh belum selesai. Ia menunggu panggilan berikutnya, menanti waktu kebangkitan. Dunia sudah benar-benar melupakannya, tapi catatan amalnya masih hidup, disimpan rapi oleh malaikat. 1 minggu telah berlalu di bumi, namun di sisi ruh, waktu tak lagi bermakna. Dari tanah engkau diciptakan, ke tanah engkau kembali, dan dari tanah pula engkau akan dibangkitkan. Inilah perjalanan 7 hari yang tidak terlihat mata, tapi disaksikan seluruh alam semesta. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ujian. Pertama setelah dunia, 2 makhluk datang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menegakkan kebenaran. Di dalam keheningan alam kubur, tiba-tiba bumi bergetar. 2 makhluk besar turun dari langit barzakh. Wajah mereka tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Sorot matanya menembus hati, suaranya seperti guntur yang menyambar jiwa. Munkar dan Nakir, malaikat penjaga kubur, kini berdiri di hadapan ruh yang baru saja meninggalkan dunia. Tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada kata yang bisa dimanipulasi. Yang berbicara bukan lidah, tapi hati yang dulu hidup di dunia. Suara mereka menggema, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi hanya mereka yang hidup dengan iman yang bisa menjawab tanpa ragu. Yang beriman menjawab dengan mantap, penuh keyakinan. Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agamaku adalah Islam, dan bumi pun bersinar, kubur terasa lapang, udara dipenuhi cahaya. Namun bagi yang lalai, lidah keluh, pikiran kosong, dan ketakutan menyelimuti. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hilang. Hatinya dulu tak mengenal Tuhan, kini tak bisa mengenal jawaban. Ruh yang gagal menjawab menatap ke bawah, dan bumi terasa sempit baginya. Dari kejauhan terdengar suara tangisan, bukan dari dunia, tapi dari dirinya sendiri. Malaikat Munkar dan Nakir tidak berbicara lagi. Mereka pergi, meninggalkan ruh dalam ruang yang sepi tapi penuh penyesalan. Waktu seolah berhenti. Tidak ada pagi, tidak ada malam. Hanya rasa takut yang tak pernah reda. Sementara itu, ruh orang beriman duduk dengan tenang. Malaikat tersenyum dan berkata, "Tidurlah sebagaimana pengantin tidur di malam pertamanya." Kubur terasa lapang, harum, dan penuh kedamaian. Cahaya iman memancar, menembus tanah hingga ke permukaan bumi. Ia tahu ujian pertama telah berlalu, dan ia menunggu hari kebangkitan dengan tenang. Lidahmu tidak akan menolongmu, kecuali jika hatimu dulu hidup bersama iman. Malam-malam setelah itu, malaikat penjaga kubur datang, bukan lagi untuk bertanya, tapi untuk menjaga. Dan di atas sana, keluarga yang masih hidup mungkin sudah tertawa dan melanjutkan hari-harinya tanpa tahu seseorang di bawah bumi sedang menikmati ketenangan karena amalnya sendiri. Nikmat dan azab kubur, balasan yang dimulai sebelum kiamat. Kubur bisa jadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Setelah pertanyaan malaikat terjawab, masa ujian dunia benar-benar berakhir. Kini alam barzakh menjadi tempat perhentian. Bagi sebagian orang, itu tempat ketenangan. Bagi sebagian lain, awal dari siksaan. Disinilah rahmat dan keadilan Allah berpisah arah. Ruh beriman tersenyum, sementara ruh durhaka mulai menjerit tanpa suara. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Ruh orang beriman dibaringkan di kubur yang lapang. Cahaya lembut mengalir dari langit, aroma kesturi memenuhi ruang sempit itu.
Malaikat penjaga datang dengan wajah ramah, membawakan kabar. Tidurlah dalam ketenangan hingga hari kebangkitan. Ia melihat taman-taman hijau membentang, air mengalir, dan suara tasbih bergema indah. Kuburnya kini bukan lagi tempat penantian, tapi ruang damai sebelum surga. Sementara itu, di sisi lain, ruh orang yang durhaka berteriak tanpa suara. Kuburnya sempit, gelap, penuh tekanan. Dinding tanah menutup perlahan, menekan tubuh hingga terasa retak. Dari bawahnya muncul panas membakar, dari atasnya turun hawa dingin yang menusuk. Ia ingin tidur, tapi tidak bisa. Ia ingin menyesal, tapi sudah terlambat. Waktu terasa tak bergerak, setiap detik adalah penderitaan tanpa ujung. Sesekali, malaikat penjaga datang, bukan untuk memberi kabar, tapi untuk menunjukkan sekilas masa depan. Surga bagi yang taat, neraka bagi yang durhaka. Yang beriman tersenyum, menangis haru. Yang ingkar gemetar, menjerit ketakutan. Mereka tahu apa yang akan datang jauh lebih dahsyat dari apa yang kini mereka rasakan. Kubur hanyalah pembuka. Keabadian masih menunggu. Di bumi, keluarga mungkin sudah lupa. Tapi di barzakh, setiap doa yang dikirimkan masih sampai. Setiap bacaan Al-Fatihah, setiap sedekah jariyah menjadi sinar kecil yang menembus tanah dan memberi kelegaan. Namun, bagi mereka yang tak punya bekal, kubur tetap sunyi. Tak ada cahaya, tak ada kiriman doa, hanya kesepian dan penyesalan abadi. Engkau pernah tertawa di dunia, kini engkau menangis di keabadian. Engkau pernah menunda tobat, kini waktu tak lagi mengenal maaf. Maka, siapapun yang masih hidup, jangan remehkan kesunyian kubur. Karena di sanalah kejujuran amal berbicara tanpa suara. Di sanalah manusia benar-benar mengenal arti keadilan, tanpa hakim, tanpa pengadilan. Hanya Allah dan dirimu sendiri saat semua ruh dipanggil kembali. Dan ketika sangkakala ditiup, bumi dan langit pun berguncang. Setelah ribuan tahun dalam keheningan alam barzakh, tiba-tiba suara dahsyat mengguncang segalanya. Sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil. Gunung-gunung terangkat, laut meluap, dan langit terbelah. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Semua makhluk, dari manusia hingga jin, runtuh tanpa daya. Dunia yang dulu megah kini luluh menjadi debu. Inilah awal kebangkitan yang dijanjikan. Setelah keheningan panjang, tiupan kedua terdengar. Bumi bergetar lembut dan seluruh kubur terbuka. Jasad-jasad yang telah menjadi debu bersatu kembali, tulang menyatu, kulit tumbuh, dan ruh-ruh kembali ke tubuh mereka. Mereka bangkit, terkejut, menatap sekeliling. Langit berwarna merah, bumi datar tanpa gunung, dan matahari mendekat sejengkal dari kepala. Tak ada bayangan, tak ada tempat bersembunyi, hanya amal yang bisa meneduhkan. Ruh orang beriman berdiri dengan wajah tenang. Dari kuburnya keluar cahaya putih, memandunya menuju padang mahsyar. Tapi bagi yang kafir dan lalai, bangkit dengan wajah hitam legam, matanya ketakutan. Mereka berlari tanpa arah, mencari tempat untuk lari dari azab, tapi tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Hari itu, semua manusia sama, telanjang, tanpa gelar, tanpa kekuasaan. Matahari terasa begitu dekat, panasnya membakar, keringat manusia bercucuran hingga menenggelamkan sebagian. Namun, di antara lautan manusia itu, ada yang terlindungi oleh cahaya. Mereka yang amalnya ikhlas, yang hatinya dulu takut kepada Allah saat sendirian. Di padang mahsyar, tidak ada suara kecuali napas berat dan detak jantung yang cemas menunggu giliran hisab. Kemudian, datanglah perintah dari langit. Kumpulkan mereka sesuai amalnya. Malaikat bergerak cepat, membawa kitab amal di tangan kanan bagi yang beriman, dan di tangan kiri bagi yang durhaka. Setiap manusia membaca catatannya sendiri, tanpa bisa menyangkal satu pun. Yang beriman tersenyum haru, yang durhaka berteriak, menyesal, menjerit, tapi tak ada lagi waktu untuk kembali.
Dan setelah semua diperhitungkan, surga dan neraka kini terlihat di hadapan mereka. Cahaya di kanan, api di kiri. Langit tak lagi biru, tapi penuh warna keabadian. Bagi yang taat, pintu surga terbuka luas, diiringi aroma kesturi dan suara salam. Bagi yang ingkar, jurang api terbuka, menyala tanpa akhir. Hari itu, segala rahasia terungkap dan tak ada dusta di hadapan Allah. Pada hari itu, setiap jiwa akan melihat apa yang telah ia kerjakan. Dan siapa yang menanam kebaikan akan memetik keabadian. Kini semuanya selesai. Dunia yang fana telah menjadi kenangan dan keabadian dimulai. Bagi yang beriman, ini hari kemenangan. Bagi yang lalai, ini hari penyesalan yang tak berujung. Dan di antara semua itu, manusia akhirnya tahu, kematian bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju rumah yang sebenarnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal setia dan pemberani. Salah satu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menunjukkan keberaniannya adalah saat ia membentak malaikat Munkar Nakir yang datangi ahli kubur. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita akan bahas 5 gelar atau julukan dan latar belakang Umar bin Khattab. Setidaknya ia memiliki 5 gelar yang masing-masing memiliki arti serta makna berbeda. Orang-orang Arab pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tradisi untuk memiliki kunyah atau nama panggilan dan laqab atau gelar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kerap memberikan gelar pada para sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab. Gelar pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki makna istimewa. Biasanya beliau menyematkan gelar sesuai dengan kepribadian sang sahabat. Apa saja gelar Umar bin Khattab? Gelar Umar bin Khattab dikutip dari buku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh Abdul Syukur Al-Azizi. Disebutkan bahwa Umar memiliki 5 gelar untuk namanya. 1. Hafsh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama panggilan Hafsh kepada Umar bin Khattab. Hafsh sendiri artinya adalah anak singa. Para ulama dan ahli sejarah mengatakan Umar bin Khattab diberi julukan tersebut karena ia kuat dan cepat. Dikisahkan, ia pernah mengendalikan kuda yang sedang mengamuk hanya dengan memegang telinga kuda dan duduk di punggung kuda tersebut tanpa bersandar pada apapun. Sebagian ulama lainnya berpendapat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memanggil Umar bin Khattab dengan panggilan Abu Hafsh, yang berarti bapaknya Hafsyah. Hafsyah adalah putri Umar yang kemudian menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Amirul Mukminin. Umar bin Khattab juga mendapat gelar Amirul Mukminin yang artinya pemimpin orang-orang mukmin. Umar bin Abdul Aziz pernah bertanya pada Abu Bakar bin Sulaiman bin Khatsamah atau Hatsmah. Ia menyebut, tiap surat yang ditulis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu diberi tanda pengenal Abu Bakar Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan Umar bin Khattab. Lantas, siapa yang pertama kali mengubah julukan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin? Tanya Umar bin Abdul Aziz. Abu Bakar bin Sulaiman pun mengutip cerita dari neneknya, yakni seorang wanita muhajirat yang bernama Asy Shifa. Saat itu Umar bin Khattab menulis surat kepada pejabat di Irak agar mereka mengirim 2 orang untuk membagikan informasi padanya perihal Irak dan masyarakatnya. Pejabat yang disurati Umar kemudian mengirim Lubaid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Keduanya kemudian bertandang ke Masjid Nabawi sesampainya mereka di Madinah. Hingga akhirnya kedua utusan dari Irak tersebut bertemu dengan Amr bin Ash. Lubaid dan Adi pun berkata pada Amr bin Ash, "Bantulah kamu meminta izin untuk bertemu dengan Amirul Mukminin Umar." Amr pun kembali bertanya, "Mengapa kau memanggil khalifah dengan Amirul Mukminin?" Utusan itu menjawab, "Ya, karena Umar adalah pemimpin, Amir. Sementara kita adalah orang-orang beriman, mukminin." Ammar yang mendengar jawaban tersebut pun menilai panggilan itu sangat baik. "Demi Allah,
Tepat sekali engkau menyebutkan namanya." Kemudian Amr masuk menemui Khalifah Umar dan berkata, "Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Apa yang terlintas dalam benakmu dengan nama yang kamu sebutkan tadi, wahai Ibnu Ash? Beritahukanlah kepadaku apa yang mendorongmu memanggilku dengan sebutan tadi," tanya Umar. Lalu Amr menceritakan pertemuan dan pembicaraannya dengan kedua utusan dari Irak tersebut. Kedua utusan itulah yang memulai menyebut Amirul Mukminin. "Dan aku rasa sangat cocok untuk namamu," terang Amr. "Kami kaum mukminin dan Anda ialah Amir, pemimpin kami." Lanjutnya. 3. Al-Faruq. Umar bin Khattab juga mendapat julukan Al-Faruq, yang berarti sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku biografi Umar bin Khattab, Profesor Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi menjelaskan bahwa Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq karena ia menunjukkan keislaman di Makkah. Dengan Islam itu, Umar bin Khattab mampu membedakan antara orang kafir dan orang beriman. Sementara, menurut Dr. Mustafa Murad dalam kisah hidup Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar Al-Faruq karena Umar bin Khattab mampu membedakan yang benar dan yang batil. 4. Abu Faiz. Berkat kecerdikannya dalam berdiplomasi, Umar bin Khattab juga mendapatkan julukan Abu Faiz. Abu Faiz sendiri memiliki arti orang yang punya kecerdasan. Umar bin Khattab juga menyandang gelar ini karena ia merupakan sosok yang cerdas dan berwawasan luas. 5. As-Sadullah. As-Sadullah artinya singa padang pasir. Julukan ini diperoleh Umar bin Khattab dari orang-orang suku Arab sebelum ia masuk Islam. Karena keberanian dan kecepatannya menggunakan pedang, Umar disebut mirip singa padang pasir. Kecepatan pedang Umar bin Khattab bagaikan kilat yang membelah angkasa sehingga sangat ditakuti oleh penduduk kota Makkah. Pada masa jahiliyah, banyak darah yang dianggap musuh mengalir dan banyak nyawa melayang di ujung pedang Umar bin Khattab. Begitu pula ketika masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Selanjutnya, sebelum masuk inti pembahasan, kita akan cari tahu gambaran fisik malaikat Munkar Nakir yang datangi ahli kubur. Dalam salah satu hadits riwayat Tirmidzi dijelaskan, malaikat Munkar dan Nakir digambarkan dengan wujud yang menyeramkan. Suaranya disebut menggelegar, mata mereka bagaikan kilat menyambar, dan memiliki taring bagaikan benteng. Dari mulut, lubang hidung, dan telinga malaikat Munkar dan Nakir dapat mengeluarkan nyala api. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi juga menjelaskan, masing-masing dari mereka bahkan membawa tiang dari besi. Rambut mereka menyapu tanah dan kuku bisa dipakai menggali tanah, terangnya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya membatasi pendengaran manusia lainnya. Dengan kata lain, manusia yang ada di alam kubur tersebut hanya mampu mendengar dirinya dan malaikat Munkar dan Nakir, sekalipun ada yang dimakamkan dalam satu kubur. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam buku tentang ilmu dan itikat, Seri Ringkasan Ihya Ulumuddin berpendapat, malaikat Munkar dan Nakir adalah kedua malaikat yang ditakuti, sebab keduanya tidak segan memukuli dan mendudukkan seseorang di alam kuburnya bila salah menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir berkaitan tentang tauhid dan risalah. Pertanyaan di alam kubur menjadi awal ujian setelah kematian. Hendaknya seorang hamba beriman kepada azab kubur karena hal tersebut merupakan kebenaran yang mengandung hikmah di dalamnya. Jelas Abu Hamid Muhammad. Saatnya kita masuk ke inti pembahasan. Kisah Umar bin Khattab bentak malaikat Munkar Nakir di alam barzakh. Keberanian dan ketegasan Umar ini sukar dicari tandingannya, bahkan hingga saat ini. Sahabat Nabi yang juga dijuluki singa padang pasir ini dikenal tidak pernah memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaannya,
Dia tidak pernah memiliki rasa takut, termasuk pada makhluk kasat mata sekelas setan. Namun sebaliknya, setan yang segan jika bertemu Umar. Dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi bahwa setan atau jin saja takut ketika melihat Umar. Bahkan ketika berpapasan dalam sebuah jalan yang akan dilalui Umar, setan memilih jalan lain untuk menghindar. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar." Selain itu dikisahkan juga bahwa Umar bin Khattab tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap malaikat Munkar dan Nakir yang memiliki sosok menyeramkan. Bahkan Umar bin Khattab bentak malaikat Munkar dan Nakir yang datang dengan sosok yang menakutkan. Umar ingin agar Munkar Nakir lebih sopan terhadap orang mukmin di alam kubur. Berikut ini kisahnya. Ali bin Abi Thalib melihat Umar di alam kubur, Kasyif. Berkaitan dengan malaikat Munkar dan Nakir, pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, Rembang, KH, Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha menceritakan tentang keberanian Umar bin Khattab terhadap dua malaikat kubur tersebut. Disiarkan kanal YouTube Santri Gayeng menurut Gus Baha dalam kitab Nasyaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani diceritakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah meminta kasf, terbukanya tirai gaib, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat Umar di dalam kubur. Permintaannya dikabulkan Allah, dan ketika dalam kondisi kasif, Sayyidina Ali dapat melihat Umar yang berada di dalam kubur. Jadi, diam-diam Sayyidina Ali itu jengkel sama Sayyidina Umar. Orang kok keras begitu, setiap orang pernah ia bentak. Coba berani membentak malaikat Munkar Nakir, atau tidak? Kata Sayyidina Ali, dikutip Gus Baha. Umar bin Khattab bentak malaikat Munkar dan Nakir. Ketika Munkar Nakir datang, malaikat yang digambarkan sangat menyeramkan, yakni matanya laksana kendil yang terbakar. Maka Sayyidina Ali sangat senang, sebab ia kira Umar akan ketakutan. Tapi ternyata tidak. Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Munkar Nakir seraya berkata, "Hai Munkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Yang sopan," kata Gus Baha. Malaikat kaget, mungkin itu yang pertama. Dibentak. Lalu malaikat bertanya, "Memang kamu siapa?" Umar menjawab, "Saya ini temannya kekasih Tuhanmu," kata Gus Baha. Akhirnya Munkar Nakir bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyarankan kepada Munkar Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak kejadian tersebut Munkar Nakir tidak selalu berpenampilan seram, kata Gus Baha. Terima kasih telah menyaksikan video kami hari ini. Semoga kisah yang telah kita bagi dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jika Anda menikmati konten ini, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel umat muslim. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.